Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala saged hadir di majelis ini untuk memperdalam kualitas ibadah, kualitas kehambaan kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan tafsir Quran surat At-Taubah ayat 30 ayat 25, 26, 27. Oke, nanti kita bahas bersama-sama. Ini tentang perang Hunain dan wabil khusus tentang pembagian rampasan perangnya. Tetapi fokusnya yang akan kita bahas bukan pembagian rampasan perangnya berapa jumlahnya, tetapi lebih pada bagaimana sikap-sikap para sahabat saat menghadapi pembagian itu, lalu kemudian bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai nanti ada kalimat, apakah kalian tidak memilih untuk membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang daripada membawa unta, membawa kambing, membawa harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Hunain pada waktu perang, beliau membagi-bagi harta ghanimah, rampasan perang. Dan rampasan perang pada perang Hunain itu ada salah satu tafsir terhadap hadis yang menyebutkan niku jumlahnya sampai total 1,1700 triliun, bukan miliar. Ini lebih besar dari APBN Indonesia dalam 1 tahun. 1.700. Ini kan berupa ladang, semua termasuk budak. Banyak sekali ini. Beliau membagi-bagikan harta ghanimah, lalu beliau pun memberikan kepada para mu'alaf. Mu'alaf yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang yang barusan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Masih ingat Fathu Mekah? Jadi Rasulullah masuk ke kota Mekah yang merobohkan berhala, terus sahabat Bilal azan di atas Ka'bah nih kok. Nah, dulu pernah kita bahas Fathu Mekah itu. Nah, kan itu perang Hunain itu terjadi diawali oleh ada 2 suku di daerah sekitar Taif gitu. Ada 2 suku yang pada waktu Rasulullah berangkat ke Mekah, pas waktu Fathu Mekah itu, mereka sudah mau menyerang ke Madinah. Ternyata di Fathu Mekah itu kan sebentar sekali. Sebentar karena tidak ada perangnya, karena langsung menang gitu. Sehingga Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Sehingga tidak jadi menyerang. Akhirnya beberapa dirapatkan daripada kita yang diserang, karena pada waktu itu intel-intelnya kaum muslimin itu menceritakan bahwa nanti kalau mereka menyerang itu dibawa semuanya. Jadi kepala suku yang salah satu suku di Hunain, di dekat Hunain itu akan membawa semuanya. Jadi setiap orang, satu pasukan punya istri bawa istri, punya anak bawa anak, punya harta bawa harta. Ini dengan maksud apa? Agar yang perang itu totalitas sehingga nanti harapannya menang, itu harapan musuhnya. Nah, kemudian Rasulullah atas musyawarah dengan para sahabat, akhirnya Rasulullah mendahului menyerang itu dan juga dapat pasukan yang dari Mekah yang habis Fathu Mekah. Tuh.
Itu sejarah awalnya mau peperangannya itu. Karena apa? Karena saat Fathu Mekah itu di Mekah niku kan Ka'bah niku kan tempat tujuan banyak orang. Nah, mereka niku tidak terima kalau itu dikuasai oleh kaum muslimin. Bapak-bapak niki selanjutnya kaum mu'alaf niku dibagai harta ghanimah. Kemudian sampailah kabar kepada beliau bahwa kaum Ansor juga ingin mendapatkan bagian sebagaimana yang diperoleh umumnya orang-orang yang mu'alaf itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan berkhutbah kepada mereka. Beliau memuji Allah dan membaca sanjungannya atas Allah. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum Ansor, bukankah aku telah mendapati kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian melalui perantaraanku? Itu Rasulullah bertanya begitu di dalam pidatonya. Bukankah dulu kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah mencukupi kalian melalui aku? Dan bukankah dulu kalian dalam keadaan bercerai-berai, lalu Allah mempersatukan kalian lantaranku? Maka mereka pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih menenteramkan. Ini kalau mau dijelaskan bahwasannya mereka dulu kan belum Islam, sesat. Lalu kaum Ansor ini sebelum Islam kan sesat. Mereka tercerai-berai itu karena di Madinah itu Yasrib sebelumnya namanya itu kan perang antar suku. Begitu Rasulullah masuk kota Madinah, Yasrib itu kemudian didamaikan. Akhirnya mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih menenteramkan. Kemudian beliau bersabda lagi, Rasulullah bertanya lagi, tidakkah kalian mencintaiku? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih menenteramkan hati kami. Jawabannya ngoten. Faqala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, sesungguhnya jika kalian mau mengatakan begini dan begitu, ini ada periwayat hadis yang riwayatkan hadis niku diduga tidak hafal sepenuhnya, makanya dikatakan begini begitu. Nah, begini begitu itu adalah intinya beberapa kaum Ansor ada ulama yang menafsirkan yang muda-muda, bukan yang tua. Itu dalam tanda kutip iri terhadap pembagian yang diperoleh mu'alaf kaum yang dari Mekah itu. Lalu mereka, sampai berkata begini mereka, Rasulullah mengutamakan penduduk sekampungnya dulu. Ngoten kan aslinya Mekah. Niku sampai ngoten niku. Ada satu riwayat begitu. Nanti Nabi Muhammad mau pulang kampung nggak jadi di Madinah lagi. Sampai begitu. Kusak-kusuknya niku ngoten niku. Sehingga hadisnya niki riwayat Imam Muslim ya. Sesungguhnya jika kalian mau mengatakan begini begitu niku macam-macam cerita. Kemudian Rasulullah beliau bersabda lagi, tidakkah kalian ridho bila orang-orang itu yang dibagi ghanimah itu pergi dengan membawa kambing, unta, sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah ke rumah kalian. Kaum Ansor adalah syiar atau baju dalamku, sedangkan umat Islam yang lain itu adalah baju luar. Artinya Rasulullah itu mengutamakan kaum Ansor itu seperti baju dalam, artinya menempel seterusnya terhadap Rasulullah dibandingkan kaum umat-umat yang dari Mekah itu. Sedangkan umumnya manusia adalah baju luar. Sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk golongan Ansor. Sampai begitu Rasul. Dan seandainya orang-orang menempuh suatu lembah dan jalan bukit, niscaya aku akan melalui lembah dan jalan bukit yang dilalui kaum Ansor. Sesungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan menemui keutamaan. Karena itu bersabarlah hingga kalian menemuiku di telagaku atau Al-Haud. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada yang menuliskannya ini nomor 1578. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Niki cerita setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang di perang Hunain. Nah,
di perang Hunain itu sendiri, nah niki tafsirnya. Awalnya tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ada dua suku yang dekat Taif itu, namanya suku Hawazin dan Sakif. Niku sudah mulai akan menyerang, tapi nggak jadi tadi. Lalu saat kaum muslimin itu mau berangkat ke Hunain untuk berperang itu, Bapak-bapak, itu ada orang-orang, sebagian orang-orang dikisahkan yang dibagai ghanimah banyak-banyak tadi ya, orang-orang yang mengatakan begini ini. Wes, pasukan kita banyak. Di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan banyak niku 12.000. Saat itu Rasulullah dan pasukannya niku 12.000 berangkat ke Hunain. Nah, niku merasa kathah. Karena merasa banyak, niku enten sing bilang begini di antara kaum muslimin. Jelas menang. Niku mboten eling Gusti Allah. Intinya nih, Bang. Jadi tidak ingat Allah lagi, hanya mengandalkan banyaknya. Tapi apa yang terjadi, Bapak dan saudara-saudara? Ternyata di Hunain itu ada celah jalan masuk yang sempit. Pasukan banyak ini mboten saged. Enggak muat. Akhirnya masuknya pripun sedikit toh. Nah, di depan tinggal diserang sama orang musuh muslim. Kalah Pak, cerai berai niku. Kalah itu kemudian Rasulullah tetap bertahan dan kemudian ditemani oleh beberapa sahabat. Kemudian Allah menurunkan ketentramannya karena keteguhan Rasulullah dan para sahabatnya itu, kemudian dikonsolidasikan lagi pasukannya sehingga kemudian bisa menang. Ceritanya begitu. Nah, di dalam surat At-Taubah atau surat yang ke-9 ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Maksudnya jumlah pasukan yang besar itu membuat bangga. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu saat bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, masuk celah tadi ini. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Itu sudah banyak pasukan muslim yang mundur, sudah lari-lari. Sehingga di salah satu riwayat disebutkan Sofyan itu termasuk salah seorang mu'alaf niku bilang begini, ini orang muslim ini mundurnya sampai pantai kali kan gitu, saking cerai-berainya. Nah, kejadiannya seperti itu. Nah, ada yang menghubungkan begini. Jadi menghubungkan antara kesombongan dengan kekalahan itu. Walaupun kemudian itu jadi menang kan gitu. Jadi menang. Tetapi itu menjadi kemudian sadarnya orang-orang yang melupakan bahwasannya menang kalah niku adalah kehendaknya. Besar itu belum tentu menang. Itu dibuktikan agar orang ini tidak lalai bahwasanya apa-apa itu adalah karena yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya, salah satu bahaya kalau kita membanggakan sesuatu. Masih ingat waktu kita membahas dua orang yang dikisahkan memiliki kebun
di surat Al-Kahfi, masih ingat nggih? Ingat betul? Yang Masya Allah la quwwata illa billah. Ada sok lali. Kula bala-bali itu menyampaikan ini karena sangat menarik bagi saya juga. Jadi ada orang yang punya kebun gede itu kemudian lupa. Pokoknya dia itu melihat kebunnya itu kayak gak entek. Kayak pirang turunan gitu kan. Nah, temennya ini tidak seberuntung dia dalam hal punya kebun yang bagus. Itu kayak ngenyek kancane. Lah kancane itu bilang, kamu itu nggak boleh begitu. Harusnya kamu itu bilang, Masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk ikhtiar, bekerja, dan lain-lain kecuali pertolongan Allah. Harusnya begitu. Nah, ini tenan Pak. Habis itu kemudian disapu semua oleh topan. Habis ini dalam satu. Nah, ini di surat Al-Kahfi. Itu diceritakan seperti itu. Nah, bangga, rasa bangga itu kadang sering kali bahkan itu melalaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal umpamanya pada waktu kita itu mau sukses itu ndungone kan momen Pak. Ndonga terus eling Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah. Begitu dapat kesuksesan itu biasanya lupa. Apalagi kalau tidak eling dengan alhamdulillah, tidak ingat dengan masya Allah la quwwata illa billah tadi, itu bisa melalaikan dan kelalaian seperti itu akan menyebabkan kerusakan sebagaimana di perang Hunain ini maupun di kisah dalam surat Al-Kahfi. Di antara para sahabat yang bertahan itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, Abu Sufyan bin Haris. Kemudian yang menemani Rasulullah ini tetap bertahan pada waktu di celah sempit itu. Bapak-bapak, nah di Quran surat kelanjutannya ya, yang ayat 26. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, sampai ini kita jelaskan. Langsung dijelaskan bahwasannya kowe menang itu ono bantuane malaikat di perang Hunain. Memang karena malaikat itu batu sering-sering boten ketok to. Lah karena sering-sering boten ketok boten krasa nek bantu. Lah ngoten lho. Niku nggih sering kejadian pada kita sebetulnya. Kadang kita itu merasa berhasil dengan sesuatu itu diantaranya ya karena ada bantuan para malaikat. Malaikat niku kan pundi-pundi to. Wong malaikat gunung mawon enten kan. Saya bayangkan itu juga di Arab waktu Rasulullah diserai malaikat gunung untuk ngangkat gunung dan boten purun itu. Jadi saya bayangkan gitu, sebetulnya di banyak tempat itu banyak malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga maupun memakmurkan dan seterusnya. Nah, nek gunung enten saya bayangkan laut kan nggih enten. Saya juga membayangkan mestinya di daerah-daerah tertentu seperti sungai yang panjang itu dan banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang ditolong dalam keadaan sulit, entah itu di laut, di darat, gitu, di gunung gitu. Nah, kadang-kadang kita kan nggak tahu kalau Allah itu menghendaki menolong kita lalu
bisa saja mengirim para malaikat. Ini diantaranya di peperangan. Berarti kalau pas kalah itu gak dibantu malaikat. Kalau Allah menghendaki menang dibantu nek kalah ya dibuat kalah gitu. Dan semua itu kalau pada zaman Rasulullah itu adalah semua untuk pelajaran. Pelajaran buat umatnya sampai akhir zaman. Ini termasuk seperti ini pelajaran. Bahwasanya kalau kita memenangkan apapun itu, kesuksesan apapun itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yatubullahu min ba'di dzalik ala may yasha. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, tadi itu yang ngelari tunggang langgar cerai berai itu balik dan kemudian bertobat kepada Allah. Nah, setelah perang ceritanya pembagian rampasan perang yang seperti itu. Yang di awal sudah saya sampaikan. Niki pada waktu terjadi kusak-kusuk tadi dari kaum Ansor niku, Rasulullah waktu dilapori niku sempat dawuh ngeten niku. Sesungguhnya setan dapat menyusup dalam aliran darah manusia. Ini pun sering kita bahas nggih sebelumnya. Betapa memang setan itu cara mempengaruhi kita Bapak-bapak dan saudara-saudara itu seperti menyusup di aliran darah. Dan bagian manakah yang kemudian di diri kita itu yang tidak ada darahnya? Berarti semua bisa dipakai untuk menggoda kita. Di antaranya yang paling dominan yang digunakan oleh setan itu adalah memang pikiran atau khayal kita. Melihat apa gitu khayal, wah kok ono mobil api. Jadi kepingin, karena kepingin kemudian ono kesempatan korupsi umpamanya gitu. Terus kemudian korupsi. Ono perempuan cantik, wah khayalnya kan macam-macam di sini. Ada orang lewat gitu saja kemudian dikhayal di sini, suudon dan seterusnya kan sering seperti itu. Itu artinya memang godaan-godaan setan itu melalui aliran darah. Nah, bagaimana cara menyempitkannya? Rasulullah SAW pernah dawuh bahwa cara menyempitkannya itu adalah dengan puasa. Puasa yang kalau secara medis pada akhirnya ditemukan bahwa puasa itu kan akan membuat tubuh kita lemah. Saat tubuh kita lemah itu aliran darah itu ya, sirkulasinya tidak sebesar pada waktu orang kenyang. Pun kalau seseorang lapar itu kalau mau maksiat itu kan nggih apa toh. Lapar itu paling tidak membuat kita sering ingat kepada Allah. Nah, Bapak-bapak, hadisnya tadi sambung ya. Nah, akhirnya setelah tadi itu, setelah Rasulullah dawuh berkhutbah seperti itu, kaum Ansor niku menjadi sadar bahwasannya mereka itu merasakan betapa ada kelembutan di dalam khutbah Rasulullah SAW, tapi sekaligus kekecewaan Rasulullah. Kok kaumku yang kubanggakan, yang kaum Ansor ini, kok masih kayak begini? Itu maksudnya ngeten lho. Wong wis suwe kok cegah ngono. Ibaratnya ngoten niku kan sedih juga Rasulullah niku. Rasulullah juga pernah bersedih pada waktu dalam satu hadis disebutkan pada waktu rampasan perang itu sampai di Madinah. Kemudian istri-istri Rasulullah niku pada separuh nih kaya enten rebutan kain dan perhiasan. Itu Rasulullah meneteskan air. Ya memang godaan sih, harta benda niku memang godaan. Bahkan para sahabat-sahabat Ansor dan dikisahkan dalam satu hadis tadi
istri-istri Rasulullah juga masih enten ngoten Pak. Masih ada. Nggih khilaf lah kalau bahasa kita itu khilaf sedetik 2 detik. Nah, seperti ini tadi para sahabat yang dari kaum Ansor akhirnya setelah dikhutbahi Rasulullah itu membuat hati mereka itu luruh, lalu mengikis segala bentuk keraguan dan bisikan ketidakpuasan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka kemudian menangis, tapi tangisannya itu adalah tangis gembira dan mereka rela. Kalau ditawari ngoten itu, kamu mau pulang membawa kambing, membawa unta, membawa kekayaan, membawa Rasulullah, pasti membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pelajaran yang lain yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama, bahwasannya kalau ada kusak kusuk, ini bahasa Indonesia ini kusak kusuk tau pas nih. Kusak kusuk nopo kusuk kusak. Kalau terjadi kusak kusuk itu memang lebih baik harus ditabayunkan, dijelaskan, sehingga tidak menimbulkan madharat. Karena panjenengan bayangkan saat terjadi seperti tadi, kalau Rasulullah tidak mengumpulkan lalu memberikan pidato, lalu itu kemudian berkembang, sakit terjadi pemberontakan loh. Nah gitu, wah, pilih kasih dan macam-macam itu bahaya sekali. Itu yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, sealim apapun seseorang, serajin apapun seseorang, maka harus tetap, kalau bahasa kita yang sering kita ucapkan itu eling lan waspada itu. Karena gangguan ini apa? Gangguan setan itu terus menerus. Dan itu kita harus tetap ingat, berzikir dan waspada atas godaan-godaan yang bisa muncul kapan saja dengan perantara apa saja dan perantara apa saja niku godaane nopo. Nah, ini setan karena menyusup di banyak aliran darah kan bisa menggunakan bagian mana saja diri kita untuk kemudian digoda. Bapak tentang pembagian rampasan perang itu di dalam Al-Qur'an diatur memang bahwasannya rampasan perang itu 1/5. Berarti 1/5 itu 20% ya. 20% itu adalah bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah diterima kemudian sering-sering dibagi. Iya, ini bagian saya, ya sudah terus kemudian dibagi lagi. Bahkan dalam kisah pembagian rampasan perang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempat dawuh yang artinya begini, wahai manusia, demi Allah, aku tidak memperoleh dari barang rampasan kalian kecuali 1/5, dan itu pun aku kembalikan lagi kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Jadi Bapak, lalu pelajaran pada waktu peperangan tadi yang di depan itu. Jadi kalau kita itu teguh pada misi awal, niat awal untuk berperang karena perintah Rasulullah atas perintah Allah, maka ya harus teguh. Teguh niku dalam pengertian yang lain itu jangan lari. Karena apa? Kalau mati juga mati syahid, intinya mati terus, maju terus gitu. Nah, kalaupun itu berstrategi, berarti strategi nggih, bukan lari. Itu beda loh. Ya udah kita mundur dulu nanti kita. Ini tadi kayak kisahnya kan banyak yang lari. Nah, untuk memenangkan sebuah peperangan tidak harus perang yang seperti perang
dengan pedang, dengan pistol, dengan bom, termasuk peperangan dakwah, peperangan mencapai cita-cita kita. Maka kita harusnya tidak boleh mundur, harus tetap teguh. Agar apa? Karena keteguhan itulah kemudian yang difirmankan oleh Allah tadi, Allah berkenan untuk memberikan pertolongan Allah melalui tentara-tentara. Itu pelajaran yang lain yang bisa digunakan. Kita ambil iktibarnya. Lalu yang lain yang bisa di sini diungkapkan sebagai pelajaran yang lain. Jadi kalau mau maju berdakwah maupun perang seperti ini, itu memang harus ada pembela atau teman yang sama seperti Rasulullah, ada yang tetap teguh menemani Rasulullah seperti tadi itu, yaitu Abbas tadi. Nah, itu memang harus gitu. Jadi saling menguatkan. Ya tentu Rasulullah tidak butuh dikuatkan dengan itu, tapi ini adalah pelajaran. Tetapi kalau semua lari, ini pripun coba maju dewe gak karu-karuan kan kalau kita itu. Maka perlu dibangun satu. Nek pun enten 2 orang mawon. Tapi ya muga-muga aja sampai ngaji ini terus mung loro. Nek mriki. Karena saya ngalami di Cangaan itu kadang-kadang dulu itu sampai mung 2 orang. 2 orang itu siapa? Saya sama yang dengar satu-satu. Itu sampai begitu nggih. Alhamdulillah Gusti Allah paring tidak putus asa kemudian putul tengah jalan wis ora ngaji-ngajian gitu. Terus sampai sekarang gitu. Alhamdulillah masih berjalan. Oke, Bapak-bapak, itu yang bisa saya sampaikan, beberapa hikmah-hikmah dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak, kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.